The power of idea dalam public speaking tidak hanya berbicara pada pentingnya memiliki gagasan atau ide saat berbicara, tapi lebih daripada itu, idea merupakan sebuah tools untuk memudahkan kita sukses berbicara di depan umum. Kok bisa? Kata idea atau ide dalam bahasa Indonesia tidak hanya sebatas ide gagasan yang kita sampaikan pada saat berbicara. Ide atau gagasan itu memang sangat-sangat penting ketika kita mau menyampaikan gagasan kita di hadapan audiens. Namun, banyak orang memiliki ide bagus ketika disampaikan dengan tidak bagus, hasilnya nggak bagus juga. Tapi teman-teman, tahukah Anda ternyata di balik kata idea itu ada sebuah proses tahapan rahasia yang bisa membuat kita sukses berbicara di depan umum. Apa sih rahasia atau tahapannya? Idea itu merupakan sebuah akronim dari I, D, E, dan A. Ada 4 tahapan yang bisa kita lakukan untuk memudahkan diri kita, menyiapkan diri kita menjadi seorang pembicara yang hebat, menjadi seorang komunikator, menjadi presenter yang mampu tampil dengan baik di hadapan audiens Anda. Kita mulai. I yang pertama adalah imagination. Imagination. Jadi dalam konsep penciptaan atau teori penciptaan itu terjadi 2 kali, teman-teman. Pertama, penciptaan terjadi di pikiran kita. Kedua, terjadi pada realita. Bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pembicara yang hebat, pembicara yang baik, sementara kita mikirin saja, berimajinasi saja, tidak bisa. Jadi yang paling penting pertama adalah kita mampu mengimajinasikan. Dalam bahasa lain, imajinasi ini juga bisa berupa goals atau tujuan. Tujuan kita menjadi seorang pembicara yang hebat itu yang seperti apa? Kita harus tahu detailnya. Begitu juga ketika kita akan berbicara di hadapan audiens, kita punya gagasan bagus. Ketika kita bicara, kita mau menyampaikan dan tujuannya itu apa? Apakah tujuannya untuk menginspirasi? Apakah tujuannya untuk menginformasikan? Atau ada tujuan lain? Perjelas lebih dulu itu. Itu I, imagination. Maka imajinasi ini menjadi bagian penting. Anda mampu berimajinasi. Anda kalau mau belajar public speaking, kenapa harus belajar dulu seluk-beluknya? Karena agar Anda mampu berimajinasi. Ketika Anda mampu berimajinasi di pikiran Anda, maka Anda akan mampu merealisasikannya. Mikirinnya aja udah nggak bisa, gimana mau jadinya? Yang kedua itu adalah D. D itu adalah data. Berbicara mengenai data, tidak hanya berbicara tentang angka. Data juga bisa berbicara tentang informasi yang Anda miliki, wawasan yang Anda miliki. Anda memiliki begitu banyak informasi. Kumpulkan data-data yang Anda butuhkan. Membaca buku setiap hari, mendengarkan orang berbicara, nonton podcast, mendengarkan diskusi, ikut bergabung di dalamnya. Semuanya adalah tentang menambah data di pikiran kita. Data juga bisa bersifat kosakata dan banyak hal lainnya. Ketika kita sudah punya data, jangan semua data itu mau digunakan. Ketika kita mau menggunakan semua data yang kita miliki, itu overload, overwhelm. Jadi data itu harus kita pilah. Makanya bagian ketiga adalah E-nya itu adalah evaluasi. Kita evaluasi data-data yang kita miliki, kita pilah-pilah. Mana yang kita perlukan, kita pakai. Mana yang tidak kita perlukan, kita simpan. Bagaimana cara mengevaluasi berdasarkan apa? Berdasarkan Anda berbicara di mana, acaranya apa, audiensnya siapa. Maka tentukanlah di situ. Seringkali banyak orang pintar, mereka mengeluarkan semua tapi audiensnya nggak ngena. Kenapa? Karena dalam tahap persiapan menuju ke sana, kita tidak melakukan evaluasi yang benar. Makanya ketika Anda sudah mampu berimajinasi, saya mau tampil nanti tentang public speaking, saya ngumpulin semua data-datanya, kemudian saya evaluasi, ini audiensnya siapa, maka saya pilah-pilah di situ. Nah, ketika ini sudah selesai, maka yang terakhir adalah A. A adalah action. Take action, maka lakukan. Ketika proses ini kita lakukan, ide gagasan dengan idea itu bisa menyatu, maka ini akan mempermudah Anda untuk tampil lebih baik di depan umum. So, ingat ya, the power of idea tidak hanya bicara tentang gagasan atau ide, tapi bicara mengenai proses yang harus kita lakukan sampai benar-benar kita mampu tampil dengan baik di depan umum. Dan ini harus dilatih. Selamat mencoba, selamat berlatih, sukses selalu. Speak more in confidence. I'm ready. Sampai jumpa.